Saya kira peristiwa politik pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius, apapun judulnya. Tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng, mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu 2 periode berturut-turut, mengingat PDIP itu adalah partai bagian dari kekuasaan politik yang menikmati dan pastinya tahu persis bagaimana persoalan-persoalan hukum ada kaitannya yang sangat kental dengan kepentingan politik di negara kita ini. Oleh karena itu, pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Karena dua hal. Pertama, tentu ini akan diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang benderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci di negara kita ini, bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita hari ini, itu bisa diungkap secara terang benderang. Karena ini yang ngomong adalah PDIP dan Hasto, pastinya informasinya itu dinilai cukup valid dan cukup sahih. Makanya ditunggu kira-kira kapan ini akan diungkap. Yang kedua, tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini ketika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum, ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam konteks kasus hukum misalnya, ketika melibatkan sejumlah petinggi negara, pejabat negara, itu kan senyap dan hilang dari peredaran. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tagihan kepada Guntur Romli, kepada tim hukum Hasto Kristianto untuk segera mengungkap bahwa persoalan informasi yang dimiliki disertai dengan fakta-fakta terukur itu harus segera disampaikan kepada penegak-penegak hukum. Bisa disampaikan kepada KPK, bisa disampaikan kepada kepolisian, bisa disampaikan kepada kejaksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar supaya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan korupsi itu terang menderang. Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, bahwa Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik, karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan informasi. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini kita lanjutkan di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kali ini teman-teman kita lihat komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman disampaikan Indonesia tidak akan membaik selagi Mulyono dan keluarganya belum diadili. Mulyono dalangnya hukum di Indonesia makin bobrok. Nah, ungkap saja videonya supaya yang terduga terlibat di video dapat diperiksa oleh KPK. Jadi di sini para netizen memberikan saran supaya dibuka saja secara online semua kebusukan, drakor tikus sawah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jabatan berikut, ya.
oknum partai agar negara ini bersih dan kembali kepada singsana rakyat. Nah, kemudian teman-teman setuju ganti dulu KPK, Jaksa Agung, Kapolri, jangan tinggalkan Mulyono. Nah, kita teruskan di sini teman-teman. Rakyat setuju apabila Kapolri, KPK, Kejagung sudah diganti oleh era pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Kita teruskan lagi di sini teman-teman. Penegak hukumnya diganti dulu baru bongkar publikasikan ke masyarakat ataupun rakyat. Nah, sebenarnya pemberantasan korupsi tidak ada sulitnya selagi penegaknya tidak mabok duit dari korupsi yang dia tangani. Nah, diteruskan di sini teman-teman, aku sebagai rakyat kecil tidak peduli dari elit partai apa. Kalau KPK berani basmi semua elit korupsi, jangan kasus receh dikejar, tapi tumpul kasus korupsi besar. Nah, Jokowi adili dan keluarganya begini rusak bangsa ini karena penguasa yang berkhianat. Seharusnya di sini mahasiswa-mahasiswi demo untuk menuntut Pak Hasto agar membuka dan membeberkan semuanya agar ketahuan siapa para pejabat yang terlibat. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, lanjut bongkar semuanya. Kita lanjutkan di sini teman-teman, ganti dulu Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK titipan Mulyono, hukum baru bisa memproses Mulyono. Nah, apakah mereka bukan ternak-ternak Jokowi, sehingga Jokowi dan etik-etik tidak tersentuh hukum? Ayo bongkar dan adili, rakyat sudah menunggu. Nah, betul yang disampaikan Bang Adi Prayitno, jika Hasto tidak membongkar, Hasto pasti dihujat habis-habisan oleh rakyat karena sudah dirampaikan pada publik akan dibongkar. Jadi KPK bagaikan makan si buah malakama. Ayo Hasto tahan, buka datanya, Pak, rakyat akan menunggu. Nah, yang menjadi pernyataan rakyat adalah ketua KPK yang dipilih Jokowi. Ini yang mestinya Prabowo ganti ya, ketua KPK dan menteri-menteri titipan Jokowi macam Erlangga, Bahli, Zulhaz, Tito Karnavian, Listio Sigit. Kenapa Pak Prabowo kok tidak seperti presiden-presiden yang sebelumnya semuanya barulah ini yang disebut macan Asia, justru hidup Jokowi. Terima kasih Jokowi, semakin jelas senjata makan tuan yang akhirnya mahasiswa turun ya. Nah, semua rakyat marah, emosi, muak di saat-saat semua menghendaki Jokowi diadili. Hidup Jokowi, terima kasih Jokowi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan, aku percaya tidak mungkin ada yang berani membongkar karena yang punya data dokumen paling tidak juga ikut di dalamnya. Nah, PSN, PIK atau PIK 2 perlu dikaji karena PIK 2 tidak punya kemaslahatan bagi bangsa, khususnya rakyat sekitarnya. Jadi jangan-jangan di internalnya sendiri agar Hasto dibela habis-habisan ataupun sekedar spekulasi ya. Nah, jangan-jangan di internalnya sendiri agar Hasto dibela habis-habisan ataupun sekedar spekulasi. Nah, kalau KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung yang sekarang masih menjabat, kita pesimis dan kemungkinan besar kasus yang mau dibongkar enggak bakal ditindaklanjutin lagi. Jadi kalau hukumnya hanya buat main-main, nanti rakyat yang memegang hukum, nanti hukum adat. Enggak usah dipercaya sama politik busuk, cuma gertak sambal raja. Sambal aja maksudnya. Nah, kemudian teman-teman, itu pasti pejabat Indonesia bebas cara berhukum, saatnya rakyat merebut kedaulatan dengan caranya sendiri di negara gagal hukum. Mantap Adi Prayitno, dukung Hasto, bongkar habis rahasia rekam Hasto terhadap Jokowi, ungkap segera terang benderang, kata RG betul. Nah, kemudian teman-teman, percuma saja datang data dan fakta yang dimiliki Hasto dibuka di depan publik sepanjang orang-orang Jokowi yang dipasang di lembaga penegak hukum, KPK, MK, MA, dan Polri masih bercokol di kabinet Prabowo. Jadi sudah jelas Mulyono dibongkar boroknya bernikah KPK. Ya, nangkep jangan Hasto di ube-ube. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman. Suara valid, faktual, solid, bertanggung jawab, terang benderang sebagai yang diperjelas adib akademis, semoga dirindak
ditindaklanjuti sehingga sampah busuk hasil abuse of power penguasa bermasalah bisa dibersihkan sebersih-bersihnya di negara. Ya. Nah, tentunya di sini kita lanjutkan lagi, disampaikan saat merusak demokrasi hukum dipakai untuk kekuasaan. Ayo bongkar saja dokumen yang disimpan biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Nah, KPK pantas dituntut untuk dibubarkan dan Kapolri dicopot. KPK takut tuntutan ganti rugi KPK karena ngurasi politik sedang tugas pokok diabaikan. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini teman-teman. Hasto kini kau ada ditangkap KPK, mana rahasia Jokowi yang disimpan di Rusia kalau kau bohongi rakyat yang mengadilimu. Ganti semua ketua dan wakil KPK karena ketua KPK sekarang semua orang-orangnya Jokowi. Aneh sudah tinggal beberapa hari lengser masih ke tempat mengganti ketua KPK. Nah, emang ke Mulyono sungguh terlalu kata Pak Haji, mereka seolah-olah budek sehingga tidak peduli tapi dia cuek aja. Ini masih penguasa ya, dengan kelnya masih baik-baik. Nah, jelas Mulyono, KPK, DPR, Jaksa, Kapolri harus diganti dulu baru mudah. Rakyat sudah jelas banyak pengecut tidak menyelamatkan bangsanya. Nah, setuju dengan pendapat Bang Adi Praitno, kalau memang punya dokumen kenapa setelah jadi tersangka kok baru mau dibuka? Ya, kok tidak bisa pemerintah Jokowi 2 periode kok senyap dan dipublikasikan ataupun dibicarakan. Jadi masyarakat udah tahu, namun tergantung para pemegang hukum mampu atau tidak berani mungkin dibentuk hakim agung pilihan rakyat yang tak bisa diinventarisasi oleh penguasa. Nah, saya setuju kalau mereka buka-bukaan supaya lebih jelas siapa sesungguhnya yang benar. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, kalau pejabat-pejabatnya masih bentukan Mulyono, jangan harap diselesaikan dengan tuntas KPK, Jaksa Agung, dan kepolisian dan lain-lainnya. Nah, yang kemarin berkuasa, partai yang banyak menjabat dari partai apa, dialah yang tahu dan dialah yang berusaha mengungkap skandal korupsi. Kenapa kemarin-kemarin tidak diungkap? Kenapa sekarang baru ngomong setelah dirinya derajat hukum? Apa biar dia dilepaskan dari jerat hukum dengan mengancam dia tahu pejabat-pejabat yang terlibat korupsi? Di sini presiden sebagai kepala negara harus menekan Hasto untuk mengungkapkan siapa yang melakukan korupsi uang negara sedangkan yang terjebak pejabatnya dari kelompok partainya. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.